Dan cara berhitung jadi lebih efisien. Dan karena manusia menemukan cara berhitung yang jauh lebih efisien dari sebelumnya, adalah yang namanya revolusi sains. Tanpa revolusi sains, nggak ada yang namanya revolusi industri. Tanpa revolusi industri, nggak ada yang namanya ekonomi modern. Jadi kalau lu coba untuk recap ya, semua fintech, semua AI model, semua sistem keuangan modern itu berdiri di atas konsep matematika yang distandarisasi sejak abad ke-9. Bukan muncul dari ruang hampa, bukan muncul dari peradaban barat. Itu lahir dari peradaban yang berinvestasi pada ilmu pengetahuan yang di Baghdad tadi, melalui Al-Khawarizmi tadi. Dan Al-Khawarizmi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ilmu itu nggak tumbuh sendirian. Al-Khawarizmi bisa menulis karena ada patronase negara, ada pemerintah yang biayain penerjemahan buku. Ada stabilitas ekonomi yang bikin orang bisa mikir jangka panjang. Dan itu yang membuat knowledge-nya itu berkembang. Karena dalam proses menuju ke situ, lu kan harus melewati proses R&D, percobaan, try error, dan lain sebagainya gitu. Dan ini harusnya jadi kapital. Kalau lu invest terus, ya dia compounding. Kalau lu berhenti, dia stagnan. Itulah yang terjadi di Baghdad di abad ke-9, di mana dunia Islam lagi di puncak surplus ekonomi dan stabilitas politik mereka. Dan ketika kita ada di puncak, diinvestlah itu dalam bentuk astronomi, geografi, sampai matematika. Hasilnya, beberapa abad kemudian, Eropa warisi manuskrip itu dan lanjutkan estafet. Dan ilmu itu muncul dari estafet tadi, bukan milik satu bangsa.